Halo Mas Bro, berjumpa lagi bersama saya Bakul Aki. Oke Mas Bro, kali ini akan saya kasih tahu buat kalian semua bagaimana sih cara ngecek kondisi aki mobil kalian, apakah masih soak atau masih sehat. Untuk kali ini akan saya praktekkan langsung Mas Bro ya. Ciri-ciri manualnya seperti ini yang biasa kalian lakukan keseharian. Yuk langsung saja. Ini ada mobil sedan ya, ini saya buat contoh saja. Oke Mas Bro, langsung ya kita buka pintunya. Ini Mas Bro, ini mobil lama. Ini tanda-tanda atau cara ngeceknya itu sama seperti mobil pengeluaran terbaru, cuma nanti akan saya jelaskan satu persatu supaya kalian itu paham, apalagi bagi pemula seperti kalian. Oke Mas Bro, langsung ya kita coba untuk starting awal. Biasanya untuk aki yang mulai agak bermasalah atau aki yang mulai melemah, dia biasanya itu kalau awal kita untuk starter itu mengalami delay atau keterlambatan untuk ngangkat mesin gitu Mas Bro. Nah, kalau ini adalah ciri-ciri kalau akinya masih sehat, dia itu starter langsung jreng. Ini kita contohkan langsung ya. Perhatikan suaranya. Oke, ACC langsung kita starter. Nah, cegreng gitu Mas Bro. Itu tanda kalau akinya itu benar-benar masih sehat Mas Bro. Biasanya kalau aki mulai melemah, itu di starter itu mengalami delay atau bunyinya itu kayak cek 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 greng. Bahkan ada juga yang di starter itu nggak bunyi sama sekali. Itu tandanya aki kalian itu sudah soak, karena untuk starter awal aja sudah nggak kuat sama sekali. Biasanya itu ditandai kalau usia aki sudah lebih dari 2 tahun. Jadi seperti itu Mas Bro. Kemudian tanda kedua Mas Bro, kita lihat dari indikator aki yang ada di dashboard ini. Karena ini mobil lama jadi indikatornya nggak terlalu terang banget ini Mas Bro ya, berada di pojokan. Biasanya kalau mobil terbaru itu berada di sini. Nah, kalau tanda indikator aki itu menyala saat mesin kalian hidup, itu ada dua kemungkinan. Yang pertama, kondisi aki kalian ada yang bermasalah atau mulai melemah atau mulai nggak bisa menerima energi listrik secara maksimal, atau yang kedua ada trouble di pengisian alternator mobil kalian. Jadi ada dua ya Mas Bro. Biasanya kalau mobil terbaru malah lebih enak lagi Mas Bro. Biasanya kalau mobil terbaru itu ada yang namanya di sini ada indikator yang mana menunjukkan voltase aki. Biasanya kalau aki mulai melemah itu voltasenya di bawah dari 12 volt. Kalau akinya masih normal itu di atas 12 volt, 5 ke atas. Biasanya seperti itu Mas Bro. Makanya cek sendiri di bagian sini kalau kalian ada indikator mobilnya di mobil kalian gitu, indikator voltasenya seperti itu. Nah, indikator voltase ini kita bisa memastikan untuk yang trouble akinya atau yang trouble dari pengisiannya. Kalau mobil terbaru seperti itu, mana lebih canggih lagi. Kalau mobil lama, cara ceknya secara manual. Apabila mesin kalian hidup, kalau indikator aki ini menyala saat mesin hidup, ada dua kemungkinan, antara pengisiannya mulai trouble atau memang akinya yang mulai bermasalah untuk tidak bisa menerima energi listrik secara maksimal. Oke Mas Bro, kita praktekkan langsung ya. Oke, indikator aki sudah menyala di pojokan kiri, langsung kita starting. Oke, mesin sudah hidup dan indikator aki ini sudah mati. Tandanya dari pengisiannya itu normal dan juga dari akinya juga normal, karena starternya langsung cegreng gitu tanpa adanya delay. Jadi seperti itu Mas Bro, cara manualnya. Nah, kemudian cara cek berikutnya kita cek untuk kondisi klaksonnya Mas Bro. Bunyinya seperti apa? Biasanya kalau kondisi aki masih normal, bunyi klaksonnya itu kenceng banget atau nyaring. Kita coba ya, ini. Nah, ini keras banget Mas Bro. Nah, ini. Atau enggak gitu kita tekan agak lama. Nah, kalau kita tekan agak lama, itu bunyinya itu tetap nyaring stabil Mas Bro. Kalau aki kalian mulai melemah, biasanya kita klakson itu nggak sekenceng yang pertama ketika kalian beli aki baru. Kalau kita tekan agak lama, biasanya itu bunyinya semakin lama semakin redup. Nah, itu tanda kalau aki kalian tuh sudah mulai melemah atau tekor. Jadi seperti itu Mas Bro. Oke Mas Bro, jadi seperti itu cara manualnya. Pengen tahu cara manual berikutnya, kita lihat dari kondisi aki kalian yang sedang kalian pakai. Biasanya, yuk kita langsung jalan dulu. Biasanya untuk aki jenis basah
itu yang jenis premium biasanya nggak ada tanda indikator akinya Mas Bro. Kalau aki jenis hybrid sama aki maintenance free biasanya ada tanda indikator yang ada dalam aki seperti ini Mas Bro. Ini terlihat bulat seperti ini. Nah, kalian bisa melihat dari pedoman-pedoman yang ada di stiker ini. Kalau berwarna merah tambahkan air aki, kalau yang berwarna putih seperti ini itu kurang strom. Kalau yang biru ini tandanya bagus. Kalau kita lihat di sini ini tandanya akinya masih bagus. Oh ya, saya disclaimer dulu. Indikator ini namanya hydrometer Mas Bro. Alat ini digunakan untuk ngecek kondisi air akinya Mas Bro, apakah kadar asamnya masih bagus atau tidak. Nah, indikator ini tidak digunakan untuk ngecek kondisi aki kalian apakah sehat atau tidak. Tidak Mas Bro, ini namanya hydrometer untuk ngecek kondisi air akinya. Biasanya kalau saya pribadi itu saya memakai rumus seperti ini. Saya biasanya melihat dari tahun produksinya sama tahun tanggal pembeliannya. Nah ini, kalau aki ini itu sejak tahun 2020. Kalau GS Astra cara membaca tahunnya itu 4 angka dari depan, 0170, artinya ini produksi tanggal 1 bulan 7 2020 ini Mas Bro. Kalau merek Inco sama seperti ini cara bacanya. Kalau merek Yuasa itu 4 angka dari belakang, 1 2 3 4. Karena ini berhubung merek GS Astra, cara ngeceknya dari 4 angka dari depan ini Mas Bro. Jadi seperti itu. Nah, lebih meyakinkan lagi kalau semisal aki kalian ada tanggal pembeliannya malah lebih enak, lebih detail lagi tanggal berapa untuk pembeliannya, bulan apa dan tahun berapa. Nah, biasanya kalau aki kondisi sudah mulai soak itu siap pakainya sudah 2 tahun lebih Mas Bro. Nah, cara saya seperti itu kalau melihat dari kondisi akinya Mas Bro. Lalu bagaimana kalau akinya itu soak? Jalan satu-satunya hanya diganti. Lalu bagaimana kalau akinya tekor? Jalan satu-satunya hanya disetrum ulang. Jadi seperti itu Mas Bro ya. Nah, itu adalah cara saya untuk ngecek kondisi aki normal atau tidaknya dengan cara manual seperti itu Mas Bro. Bisa kalian praktekkan sendiri di mobil kalian Mas Bro ya. Disclaimer dulu, kalau kondisi aki soak itu benar-benar tidak bisa digunakan sama sekali Mas Bro. Jadi solusinya hanya diganti dengan aki yang normal. Kalau aki yang tekor itu solusinya hanya di strom ulang sampai penuh Mas Bro ya. Kalau akinya ngedrop biasanya itu kekurangan air, bisa kalian tambahkan airnya plus strom ulang sampai penuh. Oke Mas Bro, sekian informasi yang bisa saya sampaikan, semoga informasi ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.